Kami berkat kesehatan, kekuatan, nafas hidup. Karena kebaikan Bapa Surgawilah kami boleh ada saat ini bersama-sama dalam ibadah Pelka Pria Kaum Bapa Jemaat GPID Getsemani Masa Palu. Kami mohon dengan kerendahan hati Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan kami baca, kami mengerti, kami boleh aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saya ajak bapak-bapak untuk membuka Alkitabnya dalam Yehezkiel pasal 31 ayat 10 sampai ayat 14. Perjanjian Lama, kalau terbitan di tahun 2022 itu ada di halaman 933, tapi kalau beda terbitan beda tipis dia punya halaman. Alkitab pun punya halamannya, dan kalau tab tinggal ketik langsung muncul dia. Sekali lagi, dalam Perjanjian Lama Yehezkiel 31 ayat 10 sampai ayat 14. Saya akan baca firman Tuhan ini. Hendaklah kita bersama-sama berkonsentrasi menyimak firman Tuhan yang berkata, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia, orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Di atas patangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit, dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya, sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Itulah bagian firman Tuhan yang
menjadi bagian dalam keberadaan kehidupan kita sebagai pria kaum bapa dalam ibadah pada kesempatan yang baik ini. Saya berharap kita masih tetap bersemangat ya. Mungkin kita capek, ada yang rasa ngantuk, lawan rasa ngantuk ya. Coba lawan rasa ngantuk, karena si iblis itu dia tiup-tiup sadiki kita pe mata supaya tak tidur. Lawanlah iblis itu. Nah, bapak-bapak yang diberkati, dirahmati oleh Tuhan, ketika bapak-bapak membuka ini kitab Yehezkiel, kita perhatikan dari bagian ini kita melihat pemberitaan di dalamnya terangkum dalam kitab Yehezkiel. Ada berapa pasal di situ? Halo, coba lihat berapa pasal dia itu. Ada itu kalau kita buka. Kalau kita punya tab mungkin lama kita cari. Kalau Alkitab cepat ya. Ada 48 pasal. Ya, fokus ada 3 hal yang dia mau sampaikan di sini. Kalau dari pasal 1 sampai pasal 24 itu menggambarkan maksud pemanggilan nabi, yaitu untuk menyampaikan peringatan-peringatan bahwa berita penghukuman kepada umat Israel yakni Yehuda sebagai akibat penyelewengan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi kalau terjadi penyelewengan, hati-hati itu, berni. Kemudian yang kedua, pasal 25 sampai pasal 32 di dalamnya berkata-kata tentang bangsa-bangsa yang sudah terlibat dalam penyelewengan, yang sudah turut memanfaatkan dan menyebabkan kehancuran Israel itu sendiri, sehingga bagi mereka hukuman Allah itu diberlakukan supaya nyata dialah Tuhan yang adil. Kemudian yang ketiga, pasal 33 sampai pasal 48 dalam kitab Yehezkiel itu berbicara saatnya kebangkitan Israel dibuktikan dengan pembangunan kembali tempat ibadah, bait suci dan semua peralatannya. Dengan ini dimaksudkan supaya ya umat Allah itu, Israel itu betul-betul ya menyelenggarakan dengan bagaimana ritual mereka, ibadah itu punya makna yang sesungguhnya. Selanjutnya supaya para imam itu sebagai penyelenggara ibadah itu dia beri diri untuk menegakkan ibadah yang benar dan tertuju kepada kemuliaan Tuhan Allah. Nah, ini yang hendaknya kita pahami dari bagian firman yang ada. Kalau kita perhatikan di pasal 31 ini gambaran tentang Firaun seperti yang dikatakan yang tinggi, itu ditebang. Ini simbol kesombongan umat yang menganggap hebat padahal berlaku sebagai umat yang tidak mengenal kasih ya, dan mencemarkan kekudusan Allah, sehingga pada gilirannya sikap dan cara pergaulan yang terjadi itu sangat-sangat mendiskreditkan ya, orang-orang yang lemah. Persekutuan yang diberkati, dirahmati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari perikop tadi, sesungguhnya Yehezkiel dipanggil oleh Allah, dia menjadi nabi di masa awal pembuangan Israel di Babel antara tahun 593 dan tahun 571 sebelum Masehi.
nanti berapa tahun itu. Jadi tahun Masehi memang dia mundur atau maju. Nah itu, jadi perhatikan itu. Allah mengutus Yeskiel kepada orang-orang Israel yang terbuang, menyerukan supaya ada pertobatan dari ketidaktaatan mereka pada Allah. Nah, ketidaktaatan mereka adalah praktek-praktek penyembahan berhala serta keikutsertaan mereka pada tradisi-tradisi dari orang-orang yang belum percaya kepada Allah. Itu. Allah murka, ya, dan menghukum bangsa itu dengan memakai bangsa yang walaupun dia belum percaya kepada Tuhan. Itu Babel, kemudian Raja Mesir. Siapa Raja Mesir? Firaun sendiri dipakai oleh Tuhan untuk memberikan penghukuman. Nah, di tengah penghukuman itu Allah menyatakan keadilannya bagi umat Israel dengan membuat mau menghancurkan bangsa Israel yang sudah berulang kali memanfaatkan bangsa Israel dalam pertempuran melawan bangsa-bangsa lain. Akibatnya Firaun itu memang menjadi sombong, menjadi angkuh, karena kan itu kalau dulu dia dikatakan negara yang bangsa yang adidaya, ya kan? Kalau sekarang bangsa adidaya apa? Bapak-bapak, halo? Amerika. Nah, itu orang harus tahu itu, ya, karena sampai sekarang ini Amerika itu punya power yang luar biasa. Kalau Rusia ya sok kalah dia, karena glasnost perestroika. Nah, itu masih ingat itu glasnost perestroika? Nah, saya tidak berbicara di situ, tapi saya berbicara firman Tuhan. Nah, sifat dan sikap yang ada dimiliki oleh Firaun yang sombong ini diibaratkan sebagai pohon aras di Libanon yang maha elok dan menjadi penguasa terhadap bumi dan samudra raya. Firaun itu disimbolkan sebagai pemimpin yang berjuang untuk kepentingannya sendiri dan yang menimbulkan derita bagi orang lain. Allah adalah Allah yang pasti dia cemburu, maka ya hendak membinasakan Firaun sebagai pemimpin bangsa yang adidaya pada waktu itu, dan mereka yang mendukungnya dan yang tidak mempedulikan kesengsaraan dan penderitaan orang lain. Maka dengan demikian penghukuman yang ada itu hendak menyatakan kepada umat Allah dan kepada pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah bahwa dia adalah raja, dia adalah penguasa alam semesta, dan dia adalah Tuhan yang adil. Sehingga penghukuman itu hendak menyadarkan umat dan para penguasa supaya hanya menyembah Allah satu-satunya penguasa. Jadi bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam hidup ini, ya, kita hanya mau menyatakan bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kita ini. Bukan cuma hidup mati, ya, hidup dan kehidupan kita, karya pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita karyakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, gereja ditempatkan Allah di bumi untuk apa? Ayo bapak-bapak, untuk menyuarakan kebenaran dan keadilannya supaya manusia itu bertobat. Bapak-bapak yang saya kasih Tuhan, memang perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di era disrupsi ini di satu pihak menguntungkan kita sebagai manusia karena kecanggihannya sudah mempermudah pekerjaan. Betul? Halo bapak-bapak, betul? Kalau salah bilang saya, ternyata salah itu, ya. Tetapi di pihak
lain, Bapak-bapak yang saya kasih Tuhan, kita melihat di dalamnya memberi dampak terhadap menurunnya nilai-nilai iman. Ya, terjadi apa? Degradasi istilahnya. Nah, itu istilah lagi. Terjadi degradasi iman, degradasi persaudaraan, degradasi kebersamaan, dan degradasi kemanusiaan. Itu. Perhatikan saja di sekeliling kita. Tidak usah jauh-jauh. Di sekeliling kita. Nah, fenomena yang ada ini disebut di sini bahwa demi mencapai memenuhi kebutuhan jasmani, maka kita lihat ada orang yang tidak segan-segan lagi melakukan tindak kejahatan terhadap sesama seperti perampokan, penindasan, pemerkosaan, perjudian, perdagangan anak, melacurkan diri, dan lain-lain. Termasuk kita punya ini, so di apa toh? Tapi didapat DP noneng-noneng itu hilang. Nah itu. Tapi puji Tuhan ya, kita sudah menggunakan kecanggihan ini. Coba kalau para pencuri, hati-hati jangan mencuri lagi di gereja Getsemani, karena so ada CCTV sini. Dan nanti aman, nggak ada orang. Nah itu. Jadi hati-hati kamu juga pencuri, supaya dalam kegiatan-kegiatanmu itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, bukan dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu tindakan yang seperti itu sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, berita yang ada ini menjadi satu santapan bagi setiap hari dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi, dengan pencurian, perampokan, pemerkosaan, perjudian, perdagangan anak, dan bahkan itu apa sekarang yang lebih tren lagi, apa ya Pak ya? Nafsa. Nafsa. Bukan cuma di kota, sampai di daerah-daerah Kulawi di pelosok sana. Coba Bapak perhatikan kalau ke sana. Kalau ke sana, lihat kalau anak muda, generasi muda yang ada, tatapannya kosong. Jangan kencing dia dalam nama Yesus supaya setan keluar. Tatapan yang kosong itu karena dikuasai sudah oleh pil setan. Itu. Jadi apalagi di kota gampang sekali lihat itu. Ya? Kalau tatapannya kosong. Tapi kalau tatapannya bermakna, itu berarti dalam kehidupannya dia senantiasa mau hidup bagaimana dalam kehidupan ini yang betul-betul dia hidup berdasarkan pada apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, karena itu gereja, bapak-bapak kita ini, ya karena saya berbicara skop gereja ya, harus saya katakan, bapak-bapak harus menyuarakan bahwa jabatan, kekuasaan, dan tentunya bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada itu adalah anugerah. Ada lagi di samping saya namanya, ya, anugerah Allah. Karena itu harus digunakan untuk mendukung, menopang, yang pasti dalam hal ini mendukung, menopang yang lemah, sehingga ada keseimbangan. Nah, itu. Nah, jika kita menyalahgunakan anugerah Allah itu, maka penghukuman itu akan berlaku kepada siapapun, baik dia sebagai pemimpin maupun dia sebagai warga biasa dengan sengaja menimbulkan derita, sengsara bagi orang lain. Jadi Allah memakai siapa saja untuk bisa mendidik, mengajar, menghukum, menyadarkan, apalagi
pemimpin bangsa dan tindakan yang menyengsarakan rakyat. Nah, penghukuman diharapkan akan membawa manusia pada satu pengakuan akan kehadiran Tuhan Allah, kuasa Allah dalam kehidupan manusia. Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, memang firman Tuhan ini sangat relevan ya, dalam situasi kondisi kita, baik dalam kehidupan gereja kita di sini maupun di tempat lain. Perhatikan di sini, apabila Tuhan murka kepada mereka yang tidak takut dan tidak menghargai hukum-hukum serta tidak menghargai ketetapan-ketetapan Tuhan. Penghukumannya berlaku bagi siapapun. Sekali lagi, berlaku bagi siapapun. Baik sebagai pemimpin bangsa yang telah mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat, maupun pemimpin umat. Nah, itu termasuk dalam kehidupan gereja kita yang mungkin saja berlaku tidak setia terhadap tugas panggilan. Itu. Penghukuman Allah bagi umatnya dilaksanakannya tentu melalui orang-orang yang walaupun dia belum disebut orang yang beriman, orang di luar kita, dengan maksud penyadaran bagi umatnya supaya orang-orang yang masih melakukan tindakan-tindakan yang biadab, tindakan-tindakan yang diperkenan oleh Tuhan, supaya dalam kehidupan ini mereka itu bisa mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Dia harus datang kepada Tuhan. Nah, Allah itu adalah Tuhan. Dia yang menguasai sejarah dan dia berkarya untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga Bapak yang saya kasih Tuhan, kalau bapak-bapak memegang jabatan, apakah di pemerintah, ya, di gereja, ya, apalagi ada ya bapak kita yang akan nanti masuk ke jalur legislatif, kita dukung, ya, mari kita mendukung, ya. Ketika ada warga kita mau masuk menyuarakan profetis, suara kenabian itu, daripada kita juga pilih orang yang kita tidak kenal, gitu? Kalau cari suara cepat sekali dia, ramah sekali dia, ramah, tidak terhingga ramahnya. Tapi kalau dapat suara banyak, gol, elemo lihat di muka sana, dia tutup pintu mobil. Karena apa? Dia sudah berhasil dapat suara. Dia bilang pusing amat kamu. Tapi kalau orang yang kita kenal, balik kita bilang, mana janjinya dah? Gitu? Bukan janji meminta doi, bukan. Janjinya bagaimana dia menyuarakan suara kenabian itu. Karena itu jabatan yang ada, baik itu jabatan gerejawi dan juga jabatan pemerintah dalam kehidupan berbangsa ini, itu adalah selalu saya katakan anugerah Allah yang harus dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu ya Bli? Nah, Bli saya ini ke depan maju, pantang mundur. Nah, beliau luar biasa, ya, banyak kali dia bilang, aku Pak, saya belum bisa ke bagian sana daerah dapil saya karena sibuk di sini. Itu masih juga kan ini tahun 2024 belum bulan-bulan kampanye toh. Jadi ke depan ya, pasti kita berikan kesempatan untuk itu. Nah, gereja memerlukan pemimpin-pemimpin yang mengandalkan Tuhan, termasuk ini ya, termasuk di legislasi ya, legislatif, di eksekutif juga, di yudikatif juga. Nah, ini ada yang di eksekutif sudah tahu. Nah, itu berjuang di situ. Nah, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, itu trias politika itu namanya. Saya sedikit belajar, tapi saya tidak masuk ke ranah itu. Mudah-mudahan kalau umur panjang ke depan,
menyuarakan suara kenabian itu kalau diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu Allah sangat murka terhadap pemimpin-pemimpin yang sombong, pemimpin-pemimpin yang congkak, yang tamak apalagi. Jadi jangan coba-coba sombong, jangan coba-coba congkak, jangan coba-coba tamak kalau jadi pemimpin. Pemimpin di gereja juga apalagi. Baru di gereja tamaknya, sombongnya luar biasa, apalagi nanti di apa? Nah itu. Jadi gereja, sekali lagi saya mau katakan, sangat-sangat memerlukan pemimpin-pemimpin yang pasti mengandalkan Tuhan, yang menghadirkan tatanan damai sejahtera, shalom dalam kehidupan masyarakat dan jemaat kita. Tuhan akan terus menolong kehidupan bapak-bapak yang ada. Nah, apalagi ada baru ibu datang, pasti ibu akan terus menopang, ya. Nah, ibu juga dari tadi ada, jadi Tuhan akan memberkati kehidupan kita sehingga bersama maju, pantang mundur. Terpujilah nama Tuhan. Syair lagu yang ada, firman pelita bagi kami. Ku takut, asal kau di dekat.